Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu untuk kesempatan yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kami saat ini untuk belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa kami memiliki kemampuan yang terbatas untuk memahami firman-Mu. Karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan pencerahan kepada kami, agar kami dimampukan untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu yang melampaui akal budi kami. Sehingga kami tidak hanya sekedar setia untuk mendengar, tetapi kami juga setelah memahami firman-Mu, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, karena itu berbicaralah kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Aleichem. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Silakan buka Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai 8. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8 dengan tema menjadi umat Kristen yang berpengharapan. Menjadi umat Kristen yang berpengharapan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Mazmur 130 yang barusan kita baca merupakan sebuah nyanyian. Saudara-saudara, nyanyian adalah syair yang dilafalkan sesuai nada, ritme, birama, dan melodi tertentu hingga membentuk apa yang disebut harmoni. Nyanyian biasanya merupakan ungkapan isi hati seseorang. Biasanya saudara-saudara, apa yang ada di dalam hati seseorang bisa terungkap melalui nyanyian. Kalau seseorang lagi sedih, maka biasanya orang itu suka menyanyikan dan mendengarkan lagu-lagu kesedihan. Kalau seseorang misalnya sedang mengalami sukacita, maka biasanya orang-orang seperti ini suka menyanyikan dan mendengar lagu-lagu sukacita atau lagu-lagu yang gembira. Dan kalau seseorang sedang jatuh cinta, maka biasanya orang itu senang menyanyikan dan mendengarkan lagu-lagu tentang cinta. Saya kasih satu contoh. Pada waktu saya dan istri masih bertunangan, suatu hari istri saya yang pada saat itu masih tunangan saya, dia diminta menyanyikan sebuah lagu pada saat resepsi pernikahan kakaknya. Itu sekitar tahun 1989. Kurang lebih 31 tahun yang lalu. Waktu itu belum banyak lagu-lagu rohani yang dikenal oleh anak-anak muda Kristen, saudara. Apalagi di daerah Nias. Kebetulan saya hadir di acara resepsi itu. Dia diminta menyanyi dan waktu itu saudara-saudara dia memilih menyanyikan lagu dangdut.
karangan Agus Adari yang waktu itu dipopulerkan oleh penyanyi terkenal namanya Dian Piscesa. Judul lagunya Aku Untukmu, Kamu Untukku. Sampai hari ini saudara-saudara saya masih ingat lagu ini. Syair dan nadanya kurang lebih seperti ini. Saya mohon izin dulu saya nyanyikan sedikit ya. Sejak aku masih bayi di dalam rahim ibuku, aku sudah ditakdirkan untuk menjadi milikmu. Kalau kamu tak percaya, tanya saja yang kuasa. Dalam mimpi tidurmu akan dapat jawaban. Ya. Nah saudara-saudara, karena waktu itu kami berdua sedang jatuh cinta, maka saya yakin, dan memang belakangan setelah kami menikah, saya tanya dia. Dan ternyata benar, bahwa lagunya itu merupakan ungkapan isi hatinya saat itu kepada saya. Apalagi waktu itu saya lama di seberang, dan baru pulang kampung. Dan waktu dia menyanyikan lagu ini, saya merasa bahwa semua syair-syair lagunya itu tertuju kepada saya. Jadi benar bahwa nyanyian itu, saudara-saudara, merupakan ungkapan isi hati kita, bahkan ungkapan perasaan kita. Apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang sedang kita rasakan bisa kita ungkapkan melalui nyanyian. Amin. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, biasanya nyanyian itu dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu nyanyian rohani dan nyanyian duniawi. Nyanyian rohani adalah nyanyian yang melodinya dan syair-syairnya dinyanyikan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sedangkan nyanyian duniawi adalah lagu-lagu yang melodinya dan syair-syairnya dinyanyikan untuk mendekatkan diri kepada dunia dan segala isinya. Lalu Mazmur 130 ini tergolong nyanyian apa? Pasti tidak bisa diragukan lagi, ya saudara-saudara ya, bahwa Mazmur 130 ini adalah nyanyian rohani. Nyanyian ini disebut di sini sebagai nyanyian ziarah. Dalam bahasa Ibrani disebut Sir Ha-Ma'alot. Dalam Alkitab New International Version disebut A Song Ancient. Artinya nyanyian pendakian. Dan dalam bahasa Nias disebut Sinune Babe Amei Mi Siawa. Saudara-saudara, biasanya nyanyian ini dinyanyikan pada saat orang-orang Israel melakukan arak-arakan perjalanan mendaki ke Yerusalem dari berbagai tempat untuk berziarah dan beribadah kepada Tuhan pada saat-saat mereka merayakan 3 hari raya besar mereka, yaitu hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Dan jikalau kita meneliti Mazmur 130 ini, intinya bahwa si pemazmur ternyata sedang bergumul di hadapan Tuhan. Dan apa yang sedang dia gumuli dalam hatinya, dia ungkapkan melalui nyanyiannya ini. Lalu apa sesungguhnya yang sedang digumuli oleh si pemazmur dalam mazmur ini di hadapan Tuhan? Apakah si pemazmur sedang menggumuli tentang kebutuhan hidup sehari-hari, seperti yang sering digumuli oleh banyak orang setiap hari? Jelas bukan. Karena mazmur ini memang tidak sedang menceritakan tentang seseorang yang sedang bergumul tentang kebutuhan hidupnya. Dan saya yakin bahwa si pemazmur memiliki keyakinan penuh tentang providensia Allah atau pemeliharaan Allah atas hidupnya, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 11, bahwa singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Atau seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 25 dan 33, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Yang penting carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara-saudara, pemazmur ini sekali lagi tidak sedang menggumuli kebutuhan hidupnya sehari-hari. Lalu apa yang sedang dia gumuli? Apakah dia sedang bergumul tentang cinta?
Seperti banyak digumuli oleh anak-anak muda, bahkan ada kalanya orang tua juga? Jelas bukan. Karena Mazmur 130 ini juga sama sekali tidak sedang berbicara tentang seseorang yang sedang jatuh cinta. Lalu apa? Apakah si pemazmur juga sedang bergumul menghadapi suatu penyakit seperti yang sedang kita hadapi di negeri kita saat ini, bahkan seluruh dunia, yaitu penyakit corona? Sehingga saya melihat di mana-mana banyak sekali orang yang rasa takutnya berlebihan atau fobia. Takut sih boleh, tetapi jangan berlebihan. Juga bukan, saudara. Di Mazmur ini tidak terlihat sedikit pun bahwa si pemazmur sedang menggumuli di hadapan Tuhan mengenai sesuatu penyakit. Bukan itu yang sedang dia gumuli. Kalau kita membaca ayat 3 sampai dengan 8, maka di sini kita temukan bahwa ternyata si pemazmur sedang menggumuli hal yang jauh lebih penting dari kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dia sedang menggumuli hal-hal yang jauh lebih penting dari penyakit. Dia sedang menggumuli hal yang penting, yang jauh lebih dari asmara atau dari cinta. Yaitu bahwa si pemazmur di sini sedang bergumul tentang dosa-dosa dan kesalahannya, serta dosa-dosa dan kesalahan bangsanya, yaitu bangsa Israel, di hadapan Tuhan. Dan dia mengharapkan dalam pergumulannya itu ada pengampunan dan kelepasan dan pembebasan dari Tuhan. Saudara-saudara, kita mestinya juga belajar dari si pemazmur ini. Kita boleh bergumul tentang kebutuhan hidup sehari-hari, amin. Kita boleh bergumul tentang cinta asmara, amin. Kita boleh bergumul tentang penyakit corona atau penyakit lainnya, tentang studi, tentang masa depan, tentang rumah tangga mungkin, tentang rencana pernikahan, tentang anak-anak, tentang bisnis, tentang uang, tentang jabatan. Itu sah-sah saja. Kita mengharapkan agar Tuhan menolong kita dan memberikan jalan keluar kepada kita atas hal-hal ini semua. Saya yakin itu. Tetapi jangan lupa bahwa yang jauh lebih penting untuk kita gumuli dan kita harapkan pengampunan dan kelepasan dari Tuhan adalah atas segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Mengapa ini yang paling penting? Karena dalam Alkitab sangat jelas dikatakan bahwa dosa menyebabkan putusnya hubungan manusia dengan Allah. Dosa sesungguhnya menjadi penghalang doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Dosa dapat menghalangi berkat-berkat Tuhan atas kita. Dosa bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Dan di atas semuanya itu kata firman Allah, upah dosa ialah maut, yaitu kematian kekal. Maka dosa harus menjadi pergumulan utama kita untuk kita harus selesaikan di hadapan Allah. Kita perlu belajar dari si pemazmur ini bersama umat Israel, saudara-saudara. Mereka memohon pengampunan dan kelepasan dari dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Pada ayat 1 sampai 2 kita membaca bahwa si pemazmur mengatakan dari jurang yang dalam ia berseru dan memohon pengampunan dan kelepasan dari Tuhan atas dosa-dosa dan kesalahannya dan bangsanya. Istilah dari jurang yang dalam bisa memiliki banyak makna, antara lain ini menunjukkan bahwa si pemazmur sungguh-sungguh dan dengan kerendahan hati memohon pengampunan dari Tuhan. Apalagi mereka saat itu akan menghadap Tuhan di bait suci di Yerusalem. Lalu mereka dahului dengan permohonan ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa dan kesalahan mereka. Demikian halnya dengan kita. Kita harus menjadikan pergumulan utama kita mengenai menyelesaikan dosa-dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan, yaitu segala bentuk pelanggaran kita terhadap firman-Nya. Memang saudara-saudara, Tuhan Yesus telah mati ganti seluruh umat manusia untuk menebus seluruh umat manusia dari perbudakan dosa. Karena semua umat manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tuhan Yesus telah menjadi jalan satu-satunya bagi keselamatan jiwa umat manusia. Tuhan Yesus Kristus telah menyediakan pengampunan bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Pengampunan yang kita peroleh melalui kuasa darahnya yang tertumpah di kayu salib
seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda itu sekali dan untuk selama-lamanya. Tetapi tidak secara automatically bahwa dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni. Kita harus datang kepadanya untuk menyelesaikan dosa-dosa dan kesalahan itu. Dalam kitab Nabi Yesaya, Tuhan menggunakan istilah penyelesaian dosa ini dengan istilah mari kita berperkara. Rasul Yohanes mengatakan bahwa untuk menyelesaikan dosa-dosa di hadapan Allah, maka tidak ada jalan lain. Kita harus mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dan jangan ada yang menipu diri sendiri dan berkata bahwa ia tidak ada berbuat dosa. Penulis kitab Amsal dalam Amsal 28 ayat 13 mengajarkan kita bagaimana menyelesaikan dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Yaitu kita tidak boleh menyembunyikannya. Kita harus akui dan kita harus tinggalkan dan tidak melakukannya lagi. Dengan cara penyelesaian seperti ini, maka Tuhan Yesus Kristus mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap menjadi umat yang berpengharapan kepada Kristus. Biarpun semua orang di sekitar kita kehilangan pengharapan atau lost hope, tetapi kita sebagai umat tebusan Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah ada yang putus harap. Sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi, jangan pernah ada yang putus harap. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang kita yang hebat. Dia Allah yang maha peduli. Dia Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha pengasih. Dia adalah Allah pengharapan kita. Kita berharap bahwa Tuhan pasti sedang dan akan menolong kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Dan yang lebih utama adalah pergumulan kita atas dosa-dosa dan kesalahan kita kepadanya. Kita berharap dengan kita datang kepadanya dan kita menyelesaikan semuanya itu, maka saya percaya sesuai dengan janji pengampunannya, bahwa Ia akan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dan Tuhan tidak akan mengingat-ingat kesalahan itu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari pada saat ini. Hamba-Mu telah selesai menjelaskan firman ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus terus memeteraikan firman ini. Dan kiranya Roh Kudus terus berbicara kepada kami untuk menjelaskan firman ini lebih dalam lagi. Dan menolong kami untuk bisa menjadi pelaku-pelakunya. Sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dan kami semakin menjadi umat-Mu yang setia dan murni, suci dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini yang barusan kami dengar boleh menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menerima kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin.